biniyati su'ali ijabati du'a husnil ada barakatil ata daf'il bala wal baliyat biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan. Allahumma sakhir lana hadal kitab warzuqna al-futuh li fahmi ma'ani asrari hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil ilmi wa nikmatil amal bil ilmi. Bersyukur kepada Allah sampai saat ini Allah membimbing kita, menuntun kita dapat kembali melanjutkan pengajian tafsir Jalalain. Salah seorang min kibarit tabi'in, Imam Az-Zuhri, beliau menyatakan iyyaka wa ghululal kutub, hendaklah engkau menghindari, menjauhi, jangan sampai mengkorupsi ilmu. Lalu orang-orang bertanya, wa ma ghululuha, apakah yang dimaksud mengkorupsi ilmu wahai Imam Zuhri? Apa kata beliau? Habsuha. Termasuk mengkorupsi ilmu adalah enggan, tidak mau menyebarkan ilmu. Jadi orang yang tidak mau mengajarkan ilmu itu sama dengan mengkorupsi ilmu. Orang yang tidak suka mengajar, menyebarkan ilmunya, itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab yang berat di hadapan Allah. Allah sudah memberimu ilmu wahai alim, mengapa engkau tidak menyebarkannya? Allah sudah memberikan ilmu kepadamu wahai ustaz, mengapa engkau menahannya, tidak mau menyebarkannya? Akan dimintai pertanggungan jawab yang berat di hadapan Allah. Maka dengan kita mengaji berarti sudah ibrah, kita melaksanakan amanat tanggung jawab sebagai orang yang diamanati ilmu. Dan menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang itu kalau bakhil dengan ilmunya, mun beda orang cerai bareng ilmunya, maka akan dicabut keberkahan ilmunya. Naudzubillah. Dan akan dicabut keberkahan umurnya, berumur pendek. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita mengaji tafsir Jalalain, Sahih Bukhari, Ihya Ulumuddin dikabul oleh Allah. Hadhihi minna ilaika ya Allah, fataqabbal bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratun antaradun minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya ayyuhalladzina, wahai orang banyak, amanu yang sama-sama beriman. Siapa alladzina? Ini adalah panggilan penghormatan Allah kepada kita. Tidak mudah menjadi orang yang beriman. Karena iman itu anugerah Allah. Allah memilih hambanya menjadi orang yang beriman. Maka orang yang beriman, manusia pilihan. Banyak orang diberi kekayaan, tapi tidak diberi iman oleh Allah. Banyak orang diberi pangkat, jabatan yang tinggi, jadi presiden, tapi tidak beriman. Diberi kekayaan, jadi orang terkaya se-Indonesia, sedunia, tapi tidak beriman. Jadi iman itu mahal harganya. Sayyidina Ali berkata, innal imana yubda'u lamdhatan baydha. Iman itu dimulai, kata Sayyidina Ali, dari suatu titik putih fil qalbi, dalam hati. Fakullama isdadal iman idhaman isdada dhalikal bayad. Semakin imannya bertambah, sinar putihnya semakin terang benderang. Wa idhastakmalal iman, ketika iman sudah sempurna, maka hatinya akan bersinar. Apa tanda-tandanya iman bertambah? Kebaikannya bertambah, amal ketaatannya bertambah, ibadahnya bertambah, semangatnya mengaji bertambah. Sebaliknya, kekufuran itu adalah kegelapan. Semakin orang tenggelam dalam noda dan dosa, maka hatinya akan semakin gelap. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah akan memberikan kekayaan ini kepada semua orang yang Allah kehendaki. Baik orang itu dicintai atau tidak diberi kekayaan. Pemilik gudang garam diberi kekayaan yang berlimpah. Pemilik Jarum Kudus diberi kekayaan yang berlimpah. Pemilik BCA diberi kekayaan yang berlimpah. Bill Gates tidak beriman, diberi kekayaan yang kalau dimakan 1000 turunan mungkin tidak akan habis-habis. Konon keluarganya Bill Gates itu kalau belanja kok menghabiskan 10 miliar, itu sedikit katanya. Kamu berapa belanjanya? 10 M. Loh kok sedikit? Ya Allah. Itu Bill Gates. Kenapa? Karena kekayaannya tidak akan habis walaupun dimakan 1000 turunan mungkin. Apalagi kalau cuma belanja 200 juta, itu kalau ke Bill Gates kecil. Tapi beliau uniknya, walaupun kaya raya,
HP-nya itu HP jadul. Kenapa? Karena Bill Gates sudah jadi orang kaya, tidak perlu membuktikan untuk jadi orang kaya. Beda dengan kita-kita. Belum jadi kaya, maka perlu membuktikan untuk jadi orang kaya. Maka HP-nya yang ini, yang itu, yang itu. Padahal pulsanya mau habis. Nah ini. Lalu apa kata Rasulullah? Wala yu'ti al-imana illa man yuhib. Allah tidak akan memberikan nikmat iman kecuali kepada hamba yang dicintai oleh Allah. Maka bersyukurlah kita diberi nikmat iman ini kekayaan. Kita diberi nikmat istiqomah, nikmat gelem ngaji ini kekayaan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut nikmat iman ini. Tambah kuat. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita suatu doa. Allahumma inni as'aluka imanan daima. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Tak apa-apa ke dari iman. Petong toron anak potoh. Salah metah. Tak sampai andi anak kataronan peke dari iman ke Gusti Allah. Iman ke Rasulullah. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya ayyuhalladzina aman. Wahai orang-orang yang beriman. Maka kalau suatu perintah atau larangan kok dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu berarti istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam berarti istimewa bulan Ramadan. Puasa Ramadan istimewa, jangan tinggal. Kenapa dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Termasuk ini. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. La ta'kulu, jangan makan. Siapa kamu sekalian? Amwalakum, kepada harta kamu sekalian. Bainakum. Nah ini muta'addi dengan bainakum. Berarti artinya la ta'kulu itu bukan lagi lazim tapi muta'addi. Karena ada bainakum maka artinya la ta'kulu, jangan saling makan. Siapa kamu sekalian? Amwalakum, kepada harta kamu sekalian. Bainakum, di antara kamu. Bil batil, dengan cara yang tidak benar. Bil batili, dengan cara yang batil, yakni cara yang tidak benar. Apa maksudnya bil batil? Ay bil haram, dengan cara yang haram. Jadi ayat ini menerangkan haramnya memakan harta orang lain secara batil, secara tidak benar. Wahai orang-orang yang beriman, kalau mau diartikan secara bebas, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang tidak benar, yakni dengan cara yang haram. Fisar'i, dalam perspektif syariat. Seperti apa misalnya? Kariba, mabudu. Terus cepet tasoki potong kompas, mabudu. Wah, ini sama saja dengan mengajak perang dengan Allah. Sama saja dengan mengajak perang kepada Allah.
Wal ghasab, ghasab itu kalau di pesantren nikah mengambil dengan samar, sandal ghasab. Padahal dalam perspektif fikih yang dinamakan ghasab itu merampas dengan kasar dan terang-terangan. Nah, ini berarti ada pergeseran makna. Illa kecuali bimakna lakin, antakuna ada apa amwal yang diperoleh bimakna taqo'u timbul terjadi apa tijaratun apa tijarah wa fi qira'atin bin nasbi dibaca nasab tijaratan illa antakuna tijaratan. Kalau dibaca tijaratun jadi fa'ilnya antakuna. Kalau dibaca tijaratan jadi khobarnya antakuna, sama-sama boleh. Tidak boleh saling memakan harta kecuali dengan cara yang benar. Yakni apa? Yakni dengan tijarah, berdagang. Antaradun sadiratan, antaradun sadiratun, antaradun yang timbul, antaradun atas dasar suka sama suka. Yakni saling rela minkum dari kamu sekalian, wati binafsin atas dasar kerelaan hati masing-masing. Menurut Asy-Syaikh Dr. Wahba Az-Zuhaili, penulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, beliau pakar fikih kontemporer sekaligus mufassir. Beliau menulis Al-Munir, tafsir Al-Munir karangan beliau. Menurut Syekh Wahba Az-Zuhaili, termasuk tidak boleh mengkonsumsi, memakan harta dengan cara yang batil adalah judi. Itu kata beliau. Bukan hanya riba, tapi judi. Termasuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak legal. Misalnya membunuh orang, jadi preman misalnya. Ini kan termasuk makan dengan cara yang batil. Karena tidak tarodin minkum. Falakum antakuluha. Tapi kalau dasarnya berdagang, ini falakum maka boleh antakuluha makan kamu sekalian kepada hasil tijarah. Jadi ayat ini menerangkan tidak bolehnya makan harta orang lain dengan cara yang batil. Baik dengan mencuri, merampas, atau dengan cara riba, atau menipu misalnya, atau berjudi, dan semacamnya. Jadi pengertian bil batil ini luas. Kecuali yang boleh illa antakuna tijaratun antaradin minkum, jual beli. Maka dalam hadis Rasulullah itu menganjurkan jual beli. Inna atyaba al-kasbi kasbut tijarah. Paling bagusnya pekerjaan itu berdagang. Berdagang itu barokah. Maka atekeun timin ulama-ulama salaf atekeun. Kiai-kiai di zaman dulu itu berdagang.
Mari mulang muka tuku Imam Abu Hanifah, Imamul Ulama, Imamul A'immah, gurunya para fuqaha. Beliau pedagang kain sutra. Sambil berdagang beliau bersolawat. Sambil berdagang menghatamkan Al-Quran. Setengah hari pun oleh berempat juz. Sore pun hatam. Itu Imam Abu Hanifah. Wala taqtulu anfusakum. Wala taqtulu. Dan jangan makan. Siapa kamu sekalian? Masya Allah, tak rampung apa. Wala taqtulu. Jangan membunuh kamu sekalian. Anfusakum. Kepada diri kamu sekalian. Birtika bima yu'addi ila halakiha. Dengan melakukan perkara yu'addi yang menyebabkan ila halakiha kepada mencelakai anfus. Ayyang kana fid dunya, baik di dunia au fil akhirati, atau di akhirat. Bikorinatin, dengan suatu korinah. Jadi ayat ini yang pertama menerangkan tentang tidak bolehnya makan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali tijarah antaradin bainakum. Itu yang pertama. Isinya ya ayyuhalladzina amanu yang kedua, wala taqtulu anfusakum. Tidak boleh membunuh diri kamu sekalian. Coba perhatikan. Kalau melihat teks aslinya ayat ini, seakan-akan yang dilarang itu hanya bunuh diri. Dan memang bunuh diri itu dosa besar. Sebarkan ini hadis larangan bunuh diri. Sabda Rasulullah, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhallidan fiha abada. Shadaqa Rasulullah. Barang siapa orang yang membunuh dirinya sendiri, bihadidatin, pakai senjata tajam, mengkilating cocok, naudzubillahi min dzalik. Pasal mentapet tong toron tak sampean di anak foto bunuh diri. Orang ini kan membunuh diri, terbunuh Rasulullah, naudzubillah. Maka senjata tajamnya yang dipakai untuk membunuh dirinya itu akan senantiasa digenggam oleh tangannya dan ditikamkan. Itu lagi kabutena ila yaumil qiyamah. Dan terus berlangsung sampai di neraka. Tuti neraka ni kak itu lagi kabut tibi naudzubillah min dzalik. Sabit-abit dosa kan itu Allah. Ini kayak gini. Seakan-akan ayat ini hanya menerangkan larangan bunuh diri. Tapi menurut mayoritas jumhur mufassirin, justru ayat ini memiliki makna larangan membunuh orang lain. Jadi membunuh orang lain seperti membunuh diri sendiri. Menurut jumhur mufassirin, memaknai ayat ini adalah larangan membunuh orang lain. Kejahatan membunuh orang lain seolah-olah sama dengan kejahatan melakukan bunuh diri.
wa bina'u dzalika fassara Ibnu Katsir wal Qurtubi fa yadkhulu fi dzalik qatlu ba'din li ba'din. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir dan Imam Qurtubi, membunuh orang lain sama dengan membunuh diri sendiri. Nah ini. Ada yang menarik. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Amr bin As. Menurut Imam Amr bin As, yang dimaksud bunuh diri, ini kan benih cuma minum racun. Saya maksud bunuh diri benih perak ngalak letik cuaki benih. Misalnya, ajunan andi panyake tak kuat kah celep. Terus ajunan junub, ajunan ada di pujon, ingat se pujon, maka ajunan tidak boleh mandi junub mun tak kuat, karena dengan mandi junub deki bisa mengakibatkan kematian. Dan ini berkembang, ulama ahli fikih berkembang. Kenapa misalnya? Misalnya beda orang laki nyun sapora kere. Ngerti kah kere? Kenapa bahasa Indonesiaan keren? Mintaan, tak kuatan. Binina tak kuat kacelep. Lah, nikah tak kenging mengumpuli istrinya dalam keadaan waktu dingin dan yang siang dulu. Cak minta malam. Mun sampai minta malam paksa binina mati karena kedinginan, ni kepadana hukum selaki membunuh istrinya sendiri. Termasuk wala taqtulu anfusakum. Mangan menlep-telep cek minta. Pon oning binina sakit rusuhan do. Ki geluk bola. Reng laki tak tahu diri nika. Lah nika jadi mana dilebarkan panjang senikala. Sampai sangat itu nikala. Wa qad ikhtajja Amr bin As bihadhil ayah hina imtana'a minal ightisal anil jinabah fi lailatin baridatin wa khafa minal halak fatayammama. Tetimun tak kuat bisa bertayamum. Celep. Ini kan beda cara. Kulo tak kuat mas pun bertayamum de oleh cepon Amr bin As lah. Ini perlu ngaji, tetapi dengan mengaji selalu ada jalan keluar. Kan saya ini. Fa'aqarran Nabi ikhtijajahu wa dhahika indah. Ini kasih maksud sunnah takririyah. Jadi sunnah menurut usul fikih ada 3. Ada sunnah yang diucapkan oleh baginda Nabi. Ini kan yang mana sunnah qauliyah. Banyak itu dalam hadis. Abang ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sunnah qauliyah. Yang kedua sunnah fi'liyah. Sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi. Yang ketiga nih kan. Sunnah takririyah. Ada sahabat tidak kuat dingin lalu tayamum. Rasulullah membenarkan bahkan tersenyum. Maka itu sunnah Rasulullah takririyahnya. Innallaha sesungguhnya Allah karena ialah ada Allah bikum kepada kamu sekalian rahiman sirat mubalaghah banget kasih sayangnya banget welas asihnya fiman ihi di dalam mencegahnya Allah lakum kepada kamu sekalian min dzalik dari itu melakukan bunuh diri termasuk menghilangkan nyawa orang lain. Ngastete iki Jepang gempang menghilangkan nyawa orang lain. Apa? Karena membunuh satu orang yang beriman ini kepada nama orang Islam satunya. Tetapi dosa besar menghilangkan nyawa orang lain. Naudzubillah, tsumma naudzubillah.
Wa may yaf'al dzalika, adapun barang siapa man orang, yaf'al ialah yang melakukan siapa man, dalik kepada itu aimanuhiya anhu, perkara nuhiya yang dicegah dilarang apa, anhu ma, udwanan halu melanggar yang hak, bimakna tajawuzan lil halal, melewati batas dari yang halal, halun hal, dulman, udwanan halu melanggar yang hak, wa zulman dan berbuat aniaya takkidun, fasawfa nuslihi, maka itu kalau dilanggar kami akan memasukkan mudkhiluhu naron, api neraka, yakhtariku terbakar, siapa man fiha di dalam nar, wa kana dan ada, zalika apa itu nuslihi naron, alallahi atas Allah, yasiran sangat mudah, hayyinan gampang, sadaqallahul azim. Ridho.